Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan terlengkap kita. Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Dan juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita, Indonesia ini, tidaklah mudah. Beda dengan negara-negara yang lain. Jumlah penduduknya saja, sekarang sudah 267. Jumlah pulaunya, 17.000 pulau. Beragamnya budaya, suku, agama juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini. Dan saya titip ada kesempatan yang ini, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu. Diingatkan dulu, jangan ditunggu, kemudian peristiwa terjadi baru di. Setuju semuanya? Di atas saya juga sudah saya sampaikan ini, baik kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, sama hal yang sama saya sampaikan. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal kok. Diingatkan dong, Gubernur, ini keliru, benerkan dong. Jangan ditunggu ngerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan, baru setelah rampung baru ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik itu di Kejari, baik itu di Kejati, baik itu di Polres yang menyangkut hukum, baik itu di Polda yang menyangkut masalah ini. Selanjutnya juga yang berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan. Jangan ada yang namanya kebijakan itu yang dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada mensrea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari dong. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Ya kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Gak mungkin ngontrol segitu banyak kegiatan, gak mungkin seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu. Inilah yang kita harapkan, mindset kita, pola pikir kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Jadi
lelang, yang namanya lelang, pengadaan barang dan jasa. Ini yang bertahun-tahun sejak saya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa. Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari? Kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang? Ada apa ini? Sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir. Bulan November masih ada lelang. Bulan November itu masih ada lelang. Coba cek di LKPP yang namanya e-procurement, bukan yang e-purchasing tapi yang e-tendering. E-tendering yang konstruksi 31 triliun itu masih dimulai di bulan November. 31 triliun e-tendering konstruksi di bulan November. Ini mau apa? Jadi barang apa nanti? Ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa. Kayak gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu? Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya nggak kaget saya. Pas bulan basah, hanya waktu tinggal 2 bulan dikerjakan. Mau jadi barang apa coba? Kenapa sih tidak dimulai bulan Januari lelangnya? Pelaksanaannya bulan Maret, selesai bulan Agustus atau September selesai. Di pemerintah pusat kita besok DIPA kita serahkan. Dan hari itu juga pasti saya perintah, terutama yang pekerjaannya gede-gede, Kementerian PU pasti langsung lelang paginya. Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang. Karena pekerjaannya besar sekali. Kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan. Kultur seperti ini harus kita mulai. Meskipun sudah berapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai. Bekerja dimulai Januari itu penting sekali, sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program. Karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau Januari dimulai, pertumbuhan ekonomi itu juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat. Tapi model seperti ini kok diterus-teruskan terus. Saya cek LKPP yang e-tendering 31 triliun tender konstruksi masih berjalan. Nah, tolong ini dicatat. Selanjutnya juga ini saya titip, ini ada ketua DPRD, benar? Gubernur, bupati, wali kota, ada semuanya. Saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR, ini saya pesan juga kepada ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta juga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbub Bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan.
Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit-dikit diatur, dikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Pada sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel, cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan untuk apa? Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker, ada studi banding. Saya ngerti, tapi stop. Dan di kunker itu ada apanya saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan, ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Udahlah, stop. Apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat. Udah stop. Kita justru ini, ntar lagi kita akan mengajukan yang namanya Omnibus Law. Mengajukan kepada DPR kira-kira 70-74 undang-undang yang akan kita revisi sekali jadi satu undang-undang. Minggu yang lalu saya bertemu dengan Sekretari Ross dari Amerika. Ini tangan kanannya Presiden Trump. Apa yang beliau sampaikan pada saya, sekarang ini Presiden Jokowi di Amerika itu kalau menteri mau membuat peraturan menteri, satu, dia harus menghapus 2 peraturan menteri yang sebelumnya. Tahu? Artinya keluar 1, hilang 2. Kalau menteri mau mengeluarkan peraturan 1, dia harus ngilangin 2 peraturan menteri yang lain. Nah, kita ini memproduksi terus setiap hari, ini mau apa? Sehingga fleksibilitas kita ini tidak cepat. Pergerakan kita ini menjadi lambat dan tidak cepat. Ini yang harus dihilangkan. Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya ini juga mau buat aturan itu juga. Nah, sekarang menteri mau membuat peraturan menteri permen, boleh 1 tapi hilang 10. Bukan 2, tapi baru saya hitung-hitung hilang berapa ini. Biar permen-permen itu hilang semuanya juga. Nah, kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Inilah model ke depan. Hampir semua negara akan menuju ke situ. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat mendahului, dia yang akan menang. Udah.